Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. Kalau pakaian daerah rakyat biasa dong. Ini pakaian daerah raja-raja. Raja Amangkurat pula lagi pengkhianat nomor 1 di Indonesia. Itu kan baju topi Raja Amangkurat. Amangkurat 1 pengkhianat paling besar dalam sejarah di Pulau Jawa. Dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan. Negara ini sudah busuk, sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Oke, KPK busuk. Jokowi itu Jokowi Widodo. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Jokowi Wirang. Ya, malu sekali. Ya, jadi Mas Jokowi, please ya. Kita sama-sama rakyat, Bung, ya, jangan mentang-mentang, ya. Udah gitu aja lah. Ya. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol, insya Allah. Sobat Indonesia, kalau lihat video tadi, saya bingung Pak Rizal Ramli itu sejatinya kan akademisi, doktor, pernah beberapa kali jadi menteri, kok sekarang semakin aneh dan berubah menjadi orang yang pemarah ya. Bukan hanya marah, itu udah ngamuk-ngamuk seperti kesetanan. Saya tidak tahu apa yang mendasari Pak Rizal Ramli ngamuk di depan gedung KPK. Pertama, ngamuk karena tidak diterima oleh pimpinan KPK. Mungkin Pak Rizal Ramli, Amin Rais, dan kawan-kawan merasa sebagai pejabat atau tokoh besar sehingga harus diterima oleh pimpinan KPK. Manakala tidak diterima, ngamuk. Nah, ngamuknya berlanjut sampai di depan gedung KPK dan aneh bin ajaib. Menyerang Pak Jokowi bukan hanya kebijakannya, bukan hanya keputusan-keputusan Pak Jokowi, tapi sudah ke pribadi. Pak Jokowi pengen jadi raja, lihatlah pakaiannya Raja Amangkurat katanya. Itu pengkhianat tanah Jawa. Ini berbahaya loh. Ada beberapa perspektif loh. Jelas disampaikan oleh istana bahwa setiap peringatan 17-an bahwa semua orang memakai baju adat budaya. Pak Jokowi sudah berkali-kali menggunakan pakaian adat di daerah masing-masing dan sekarang Jawa. Pakai baju Solo, Pakubuwono, mungkin Amangkurat atau apa. Tapi tidak ada nuansa Pak Jokowi pengen jadi raja seperti yang dituduhkan Pak Rizal Ramli. Pak Jokowi hanya sekedar nguri-nguri budaya Nusantara. Kita harus tahu bahwa kita harus mempunyai kepribadian Indonesia dan kepribadian yang berkebudayaan. Budaya kita ya Indonesia. Nah, kalau ngamuk-ngamuk mencerca, menghina presiden, kepala negara seperti Pak Rizal Ramli, mungkin Pak Amin Rais, atau tadi lagi Pak Legend TNI Marinir Soeharto, apakah itu budaya kita? Kalau mereka mengatakan sebagai oposisi, bolehlah mengkritik kebijakan, itu satu hal. Tapi jangan menuduh Pak Jokowi pengen jadi raja. Jadi akhirnya ditertawakan netizen, ditertawakan warga bangsa itu. Jadi esensi kritik dari Rizal Ramli dan kawan-kawan hilang, musnah, tertelan oleh kemarahan, emosi yang berlebihan. Kalau masalah kebijakan yang dikritik, monggo. Tapi pada saat menuduh bahwa keluarga Jokowi menerima suap dan harus diusut oleh KPK, ada dasarnya atau tidak? Atau itu hanya praduga, dugaan? Yang saya wabil khusus pada Pak Rizal Ramli, saya tidak tahu ada apa. Kebencian pribadi itu sangat menonjol. Pernah diangkat jadi menteri oleh Pak Jokowi, kemudian dianggap tidak mampu, kemudian diganti. Kemarahannya luar biasa. Saya tertipu dengan wajah yang santun. Pak Rizal Ramli
nggak malu ya didengar anak cucu gitu. Seorang intelektual, doktor, kok membuarkan emosi yang tidak terkontrol di ruang publik seperti itu? Sadar atau tidak ya? Seorang Rizal Ramli, Amin Rais yang guru besar, ada lagi dari pensiunan TNI bintang 3, itu menurunkan derajatnya sendiri dengan ngamuk-ngamuk di ruang publik, menuduh tanpa bukti dan fakta data, hanya sekedar pokoknya Pak Jokowi harus turun. Saya hakul yakin bahwa kritik-kritik ini ya kritik biasalah dalam demokrasi. Tapi kalau sampai bisa menurunkan Presiden Jokowi, bisa menurunkan kepala negara kita yang sah secara konstitusional, saya sangat tidak yakin. Jadi omongan mereka seperti gone with the wind, hilang tertelan angin, tertutupi dengan raut muka yang seperti kesurupan, marah berlebihan, emosional di ruang publik. Dan itu memang bagi media, apalagi media TV, itu menarik sekali. Bagi media ada gium, the bad news is good news, itu masih berlaku. Sebagai contoh, orang digigit anjing, itu berita biasa. Tapi kalau anjing digigit orang, nah itulah baru berita yang luar biasa. The bad news it is good news, itu yang terjadi. Dan media senang karena melihat Pak Rizal Ramli emosi, terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan dari media, menghujam ke sana kemari, menyerang, menghina pribadi seorang presiden. Ya, sudah pasti tidak akan didengarkan oleh Presiden Jokowi. Dan sudah pasti tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK karena hanya omongan, tuduhan secara verbal. Tidak ada bukti-bukti otentik. Kalau memang ada bukti otentik keluarga Pak Jokowi itu menerima suap, sogokan, dan kalau itu ada data dan faktanya, saya akan menjadi pendukung utama untuk KPK mengusut hal itu. Tapi kalau tidak, ya apa? Tuduhan-tuduhan ini kan basi. Ini kan seperti kaset rusak yang diulang-ulang terus oleh Pak Rizal Ramli dan kawan-kawan, apalagi Amin Rais. Jadi ada kebencian personal yang terlalu kentara, nyata, yang ditampilkan oleh Rizal Ramli, sehingga esensi dari kritiknya hilang, tertelan oleh emosi. Sayang, seorang akademisi, guru besar, ada jenderal juga, itu dengan tidak sadar telah merendahkan derajat dan kehormatan diri karena emosi, tersulut dengan emosi, dan ini yang mereka tidak sadari. Tapi rakyat Indonesia cerdas, bisa memilih mana emas, mana loyang, mana pemimpin yang benar-benar dipercaya rakyat, mana orang yang sekedar asal mangap, asal nyeplak. Rakyat tahu, sekeras apapun teriakan Pak Rizal Ramli dan kawan-kawan, meskipun teriakannya tertinggal serak sekalipun, percuma kalau tidak ada data dan fakta yang mendukung tuduhan-tuduhan itu. Jadi ke depan tolong sabar. Apa sih yang ingin kita wariskan pada anak muda kita, generasi penerus? Warisan emosional, tuduhan membabi buta yang sangat bersifat personal ini merupakan warisan yang sangat buruk buat generasi ke depan. Apalagi di era IT, rekam jejaknya itu tidak akan mungkin hilang. Jadi kasihan anak cucunya Pak Rizal Ramli, Amin Rais, atau mungkin yang lain, kalau mereka melihat eyangnya, kakeknya, atau mungkin ayahnya mengumbarkan kemarahan ke ruang publik tanpa data, tanpa fakta, dan bukan kritik yang dominan terlihat, tapi kebencian personal yang terlihat. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya.
Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi SK.